Halo semuanya, kembali lagi bersama Erto Pelem, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Apa kabar kalian semua? Menemani waktu senggang kalian, kali ini Mimin akan berbagi sebuah alur cerita film yang diangkat dari peradaban suku Maya, menceritakan kisah perjalanan salah seorang pemuda suku Maya yang diculik bersama penduduk lainnya setelah kampung mereka yang ada di pedalaman diserang oleh suku lainnya untuk dijadikan sebagai ritual pengorbanan manusia. Rasa cinta dan sayang terhadap anak istrinya membuat ia satu-satunya yang berhasil selamat. Namun, ia harus berhadapan dengan para penculik yang semakin dendam karena ia telah membunuh putra kesayangan Panglima suku Maya yang menculiknya. Film ini berjudul Apocalypto yang dibintangi oleh Rudy Youngblood dan disutradarai oleh Gibson yang berlatar di semenanjung Yucatan, Meksiko dan diperkirakan terjadi pada tahun 1502 di masa kemerosotan kebudayaan suku bangsa Maya. Bagaimana jalan cerita lengkapnya? Yuk kita simak bersama-sama. Cerita bermula di sebuah hutan pedalaman yang lebat dan asri. Terlihat sekelompok penduduk suku Maya saat itu sedang berburu tapir. Ketika mereka berhasil menangkap buruannya menggunakan peralatan tradisional seadanya, anak kepala suku yang bernama Jaguar Pau membagikan hasil buruan mereka. Masing-masing dari mereka berharap mendapat bagian yang sangat berharga berupa jantung dan hati, termasuk si Belonte alias si Tumpul yang dikenal sebagai pria mandul karena telah lama menikah namun sampai saat ini belum memiliki keturunan. Si Tumpul harus gigit jari karena ternyata Jaguar Pau memberikannya bagian kemaluan tapir yang membuatnya sedikit jijik. Namun Jaguar dan teman-temannya meyakinkan agar ia memakannya mentah-mentah seperti mereka dan leluhurnya yang berhasil memiliki keturunan yang banyak setelah memakannya. Walau dengan ekspresi yang sangat jijik, si Tumpul pun menggigitnya. Si Tumpul yang kesal karena telah dikerjai kemudian menyerang Jaguar. Ayah Jaguar Pau kemudian memisahkan mereka agar tidak berkelahi. Ia kemudian menasihati si Tumpul lalu memberikannya sebuah resep ramuan manjur berupa daun suanju yang menurutnya ramuan itu telah membuat ia berhasil memiliki keturunan sampai 10 anak. Si Tumpul yang sangat berantusias kemudian langsung ingin memakannya ketika ia menerima ramuan itu. Namun buru-buru dicegah oleh ayah Jaguar Pau karena ramuan itu bukan untuk dimakan, melainkan harus digosokkan ke cangkulnya ketika nanti akan bercocok tanam dengan istrinya. Si Tumpul yang bersemangat pun akhirnya kembali bergabung dengan teman-temannya sambil tertawa riang membagi daging hewan buruan. Di tengah candaan mereka, tiba-tiba Jaguar Pau bangkit dari jongkoknya setelah ia mendengar suara seseorang dari balik pepohonan. Setelah memanggil beberapa kali, muncullah sekelompok orang dengan raut muka tegang yang tidak mereka kenal. Jaguar Pau sempat bersiap dengan sumpitnya, namun dicegah oleh sang ayah. Ternyata mereka hanyalah mengajak barter hasil buruan sambil menumpang lewat di daerah itu. Setelah memberikan daging tapir hasil buruan mereka yang dibarter dengan sejumlah ikan, Jaguar Pau kemudian mempersilahkan mereka untuk lewat. Saat sekelompok ini pergi, Jaguar merasa heran karena dari balik pepohonan, kelompok ini juga telah membawa semua anggota keluarganya yang terlihat sangat ketakutan dan memprihatinkan. Pemimpin kelompok itu kemudian memberitahukan kalau kampung mereka telah dirampas dan kini mereka sedang mencari daerah tempat tinggal baru. Jaguar yang terkejut dan penasaran ingin bertanya lebih jauh, namun dicegah oleh sang ayah. Hal ini menimbulkan keresahan dan rasa takut dalam pikiran Jaguar. Ketika mereka dalam perjalanan pulang, sebelum memasuki kampung, ayah Jaguar berpesan kepada anaknya agar membuang rasa takut yang menghantuinya, karena ketakutan adalah penyakit yang akan mencemarkan rasa damainya. Ia juga berpesan agar tidak memberitahukan kejadian tadi kepada warga lain agar tidak menularkan rasa takut itu kepada mereka. Ayah Jaguar berpesan agar menyerahkan semuanya kepada bimbingan para leluhur, nenek moyang mereka melalui ritual yang dihadiri oleh para tetua kampung yang akan diadakan nanti malam. Ketika mereka memasuki kampung, mereka disambut riang oleh para warga, kecuali si Tumpul.
Ia disambut oleh ibu mertuanya dengan kemarahan karena belum berhasil memiliki keturunan. Ia menyuruh menantunya itu secepatnya masuk ke dalam rumah untuk bercocok tanam bersama istrinya agar bisa memberikan ia seorang cucu. Aksi ini membuat warga yang melihatnya tertawa dan menjadi bahan ejekan bagi si Tumpul. Sementara itu, Jaguar yang pulang ke rumah disambut riang oleh putra sulung dan istrinya. Saat ini keluarga mereka sedang menanti kehadiran anggota keluarga baru yang masih ada di dalam perut istrinya yang sekarang sedang hamil tua. Di tengah kebahagiaan mereka, tiba-tiba dari arah rumah si Tumpul terdengar suara kegaduhan yang berasal dari si Tumpul dan istrinya yang mengalami kepanasan saat bercocok tanam. Rupanya resep daun suanju yang diberikan oleh ayahnya Jaguar tadi adalah untuk mengerjai si Tumpul. Ketika malam menjelang, semua warga kampung berkumpul mengikuti ritual suci mereka. Setelah mendengar cerita dan petuah yang disampaikan oleh tetua kampung, semua hanyut dalam kegembiraan sambil menari, terkecuali Jaguar. Ia seolah hanyut dalam lamunannya sambil meresapi kata-kata yang disampaikan tetua kampung dengan menghubungkan kejadian tadi siang. Terlihat rautnya sedikit muram. Istrinya yang melihatnya mencoba menenangkannya. Hingga malam berganti pagi. Suasana pagi yang hening dan asri di tengah pedalaman hutan belantara itu tiba-tiba berubah menjadi riuh oleh suara gonggongan anjing. Jaguar yang saat itu baru terbangun dari mimpi buruknya duduk di samping istrinya. Sementara itu, tanpa ada yang menyadari, dari balik pepohonan, sekelompok suku Maya lainnya sedang bersiap melakukan penyergapan di kampung itu. Jaguar Pau yang saat itu melihat aksi mereka segera membangunkan istrinya dan menggendong putranya untuk pergi berlindung. Namun tiba-tiba ia diserang. Beruntung Jaguar bisa mengatasinya. Ia lalu membawa anak dan istrinya ke sebuah tepi sumur yang memiliki kedalaman sangat dalam. Ia kemudian menurunkan istri dan putranya menggunakan seutas tali agar bisa bersembunyi. Namun belum sempat istri dan anaknya sampai ke dasar, ia tiba-tiba diserang oleh seorang prajurit. Jaguar terpaksa melepaskan tali sehingga membuat anak dan istrinya yang sedang hamil tua terjatuh ke dasar cukup tinggi. Beruntung mereka berdua tidak mengalami luka. Sedangkan Jaguar yang berkelahi di atas permukaan akhirnya berhasil melumpuhkan penyergap. Ia lalu memberitahukan anak dan istrinya agar tetap bersembunyi di sana agar ia bisa menolong yang lain. Ia berjanji akan kembali. Sementara itu para penduduk sebagian telah berhasil dilumpuhkan dan diikat paksa oleh para penyergap. Ketika Jaguar Pau melihat ayahnya sedang terdesak, ia datang membantunya. Ketika ia akan melumpuhkan prajurit penyergap itu, tiba-tiba dari belakang ia berhasil dilumpuhkan oleh panglima penyergap suku Maya. Prajurit penyergap yang bernama Middle Eye bermaksud ingin membunuh Jaguar, namun dilarang oleh si panglima. Hal ini membuat Middle Eye tampak kesal dengan Jaguar Pau. Jaguar Pau yang saat itu sudah berhasil diikat hanya bisa memandang sedih ayahnya sambil berkata meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkannya. Middle Eye yang mendengar ada hubungan antara anak dan ayah melampiaskan kekesalannya kepada Jaguar Pau dengan mengeksekusi ayahnya di depan matanya sendiri. Kemudian ia mendatangi Jaguar Pau lalu memukulnya sampai pingsan. Ketika Jaguar Pau terbangun, ia mendengar suara riuh dan tangisan dari warga yang ditangkap. Si Tumpul berteriak histeris sambil menangis setelah melihat istrinya dilecehkan di depan matanya. Kini mereka semua diikat menjadi beberapa kelompok menggunakan batang pohon bambu yang disatukan layaknya hewan buruan. Jaguar mengarahkan pandangannya ke arah lubang sumur tempat istrinya disembunyikan, berharap mereka baik-baik saja. Seorang prajurit penyergap merasa curiga setelah memergoki arah pandangan Jaguar. Penyergap itu kemudian mendatangi lubang tersebut dan menemukan salah seorang temannya tewas. Ia juga menemukan seutas tali yang terikat di batang pohon yang menjulur ke arah lubang. Saat prajurit penyergap itu melihat ke arah lubang, istri Jaguar dan anaknya berhasil bersembunyi hingga tak terlihat. Jaguar Pau memperhatikan dari jauh dengan khawatir saat melihat penyergap itu melemparkan batu ke dasar lubang untuk memastikan tidak ada orang di sana. Akibat lemparan itu, sebuah potongan batu terjatuh dan menimpa kaki putra sulung Jaguar Pau. Sang ibu kemudian membekap mulut anaknya agar tidak bersuara kesakitan.
Prajurit itu kemudian memotong tali yang terikat di pohon, lalu menjatuhkannya ke dasar. Setelah semua tawanan siap, Panglima suku Maya kemudian memerintahkan anak buahnya untuk bergerak membawa mereka menuju kota. Jaguar Paw yang khawatir dengan keselamatan anak istrinya secara diam-diam hanya bisa memperhatikan lubang tempat mereka berada. Ia dapat bernapas sedikit lega setelah melihat tali yang terpotong bergerak turun karena ada sebuah tarikan dari dalam. Mereka membawa laki-laki dan perempuan dewasa yang masih hidup untuk dijadikan tawanan, sedangkan anak-anak ditinggal begitu saja karena dianggap tidak berharga. Terlihat mayat-mayat yang bergelimpangan dibiarkan begitu saja di antara puing-puing rumah yang terbakar. Sedangkan anak-anak yang ditinggalkan berusaha mengikuti rombongan sambil menangis. Di tengah perjalanan, sekelompok prajurit anak buah penyergap lain ikut bergabung dengan rombongan yang ternyata juga berhasil mendapat tawanan dari penduduk suku Maya lainnya. Saat mereka bergerak jalan, Panglima memanggil putranya setelah ia melihat anaknya mengalami kesulitan melihat yang disebabkan oleh memar dan pembengkakan di dekat mata akibat pukulan benda keras. Panglima suku kemudian mengiris luka memar itu untuk mengeluarkan darah kotor agar anaknya bisa melihat dengan normal. Ketika para tawanan suku Maya yang lain ikut bergabung, Jaguar Paw terkejut setelah melihat mereka. Ternyata mereka adalah suku Maya lainnya yang ditemuinya kemarin sewaktu berburu. Di sisi lain, anak-anak dua suku Maya yang ditinggalkan ternyata masih mengikuti rombongan. Kedua kelompok anak suku Maya itu kemudian bergabung sambil mengikuti mereka. Di tengah perjalanan, seorang tawanan yang terluka tiba-tiba terjatuh akibat kelelahan. Middle Eye yang kejam memaksanya untuk berdiri dengan paksa. Jaguar Paw yang berada di depan sempat ingin membantunya berdiri, namun dilarang oleh Middle Eye. Beruntung tawanan itu dengan sekuat tenaga yang tersisa berhasil berdiri dan melanjutkan berjalan dengan tertatih-tatih. Para tawanan lalu dibawa menyeberang sungai yang berair deras. Sementara itu, anak-anak dari kedua suku Maya yang berbeda hanya bisa mengikuti mereka sampai di sana. Seorang anak perempuan yang lebih tua berteriak kepada orang tuanya agar tidak merisaukan mereka semua. Ia berjanji akan mengurus mereka. Para tawanan terus dibawa berjalan, menyusuri hutan bergunung dan terjal. Sementara itu di lubang tempat persembunyian istri dan anak Jaguar Paw, sang ibu sedang menjahit luka sobek anaknya menggunakan gigitan semut besar. Sedangkan para tawanan kini sedang berjalan melewati sebuah jalan sempit di tepi jurang. Karena kelelahan, tawanan yang terluka tiba-tiba kembali terjatuh dan menyeret tawanan lainnya yang terikat dengannya memasuki jurang. Middle Eye yang sangat dendam terhadap Jaguar Paw terlihat girang dan tidak mengizinkan prajurit lain saat berusaha ingin membantu mereka. Dengan sekuat tenaga, si Tumpul dan Jaguar Paw akhirnya berhasil selamat menarik tawanan itu dari jurang. Namun tiba-tiba Middle Eye yang kejam memotong tali pengikat tawanan yang terluka itu, lalu mendorongnya ke dalam jurang. Panglima suku Maya yang mengetahui aksi Middle Eye sangat marah kepadanya. Ia memperingati Middle Eye karena telah bertindak tanpa seizinnya menghilangkan tawanannya yang berharga. Jack ilit lelo. Mereka lalu melanjutkan perjalanan hingga malam menjelang. Panglima suku Maya memuji keberanian anaknya di perburuan kali ini yang baru pertama kali ia ikuti. Sang anak selayaknya lah disejajarkan dengan para pemburu lain dan berhak mendapatkan hadiah darinya berupa pisau belati tajam yang terbuat dari batu yang menurut sang ayah telah banyak memakan korban. Sang anak pun terlihat bangga menerimanya. Pada keesokan harinya ketika mereka melanjutkan perjalanan, tiba-tiba sebuah pohon besar tumbang dan hampir saja menimpa mereka. Tidak jauh dari tempat pohon tumbang tadi, di sebuah ladang yang tandus di pinggiran hutan, mereka bertemu dengan seorang anak kecil yang meratapi kematian ibunya karena penyakit lepra. Ketika anak itu ingin mendekati rombongan, seorang prajurit yang takut mereka akan tertular, tanpa belas kasihan menghalaunya menggunakan ranting kayu hingga ia terdiam karena kesakitan. Anak itu terlihat menatap Jaguar Paw dan tiba-tiba anak itu seperti kerasukan. Ia kemudian mengeluarkan kata-kata ramalannya, hingga membuat prajurit yang mendengarnya merasa merinding. Anak itu mengatakan kalau kematian mereka orang-orang keji telah dekat. Ia memperingatkan mereka agar waspada kepada kegelapan dan seorang lelaki yang membawa jaguar
yang terlahir kembali dari lumpur dan tanah. Lelaki itu sanggup menunda langit dan mengembalikan bumi, lalu mengeluarkan mereka yang menjadi akhir peradaban mereka. Dan lelaki itu ada di antara mereka sekarang. Siang akan menjadi seperti malam. Saat rombongan itu berlalu, anak itu kembali berteriak. Lelaki jaguar itu akan membawa kebinasaan kepada mereka semua. Tidak lama kemudian mereka akhirnya sampai di pinggiran kota. Para tawanan saat ini belum tahu dibawa kemana. Mereka sedikit heran melihat peradaban suku Maya yang menculik mereka ternyata lebih modern. Saat ini mereka berjalan melewati sebuah tambang batu kapur yang sekelilingnya juga terdapat ladang-ladang yang terlihat mengalami kekeringan. Ketika memasuki pemukiman, mereka disambut tatapan aneh dari warganya. Hingga mereka tiba di tempat yang lebih ramai seperti pasar, para tawanan lelaki kemudian dipisahkan dan disambut oleh sekelompok wanita yang membaluri tubuh mereka dengan cairan kapur berwarna biru. Sedangkan para tawanan wanita dibawa ke sebuah lapak panggung untuk dilelang dijadikan budak. Satu persatu para wanita itu ditawarkan kepada para pengunjung hingga sampai pada giliran si mertua si tumpul. Tak satu pun yang tertarik untuk membeli mertua si tumpul yang terlihat sudah tua yang tentunya tidak akan berguna. Mereka lalu melepaskan mertua si tumpul. Si tumpul yang menyaksikan dari kejauhan saling bertatapan sedih dengan mertuanya. Para tawanan kemudian dibawa ke sebuah tempat ritual upacara. Saat mereka melewati sebuah lorong, mereka melihat banyak sekali lukisan gambar di sisi kiri dan kanan dinding yang menggambarkan upacara pengorbanan dengan cara ditusuk di dada lalu dipenggal kepalanya. Hal ini membuat wajah mereka semakin tegang. Saat memasuki lapangan upacara ritual, mereka disambut histeris oleh para pengunjung dan tari-tarian. Rupanya mereka hari ini akan dijadikan korban dalam ritual suku Maya. Ketika akan memasuki kuil pengorbanan yang memiliki anak tangga yang banyak, mereka melihat banyak sekali kumpulan kepala manusia yang terpajang dan bertumpuk yang membuat mereka merinding. Ketika mereka sampai di atas kuil, Panglima suku Maya kemudian mengiris tangannya, lalu meneteskan darah yang mengalir di depan para tawanan sebagai pembuka dimulainya giliran pengorbanan yang akan ia persembahkan. Pemimpin upacara kemudian berpidato di depan para warga suku Maya yang menyambutnya dengan sorak gembira. Rupanya pengorbanan manusia itu ditujukan oleh bangsa suku Maya agar para dewa yang disebut Kulkun merestui dan memberikan keselamatan kepada mereka yang saat ini mengalami wabah penyakit dan kekeringan. Setelah Raja suku Maya yang sangat mereka agungkan memberikan restunya, satu persatu para tawanan dibaringkan telentang di atas altar, lalu dada mereka ditusuk untuk mengeluarkan paksa jantung para korban. Jantung itu kemudian dipersembahkan sebagai milik para dewa, dan kepala serta badan mereka dijatuhkan menggelinding menuruni tangga kuil secara bergiliran. Setiap kepala yang jatuh akan disambut oleh para warga dengan sorak kegembiraan. Kini tibalah giliran Jaguar Paus yang akan dikorbankan. Ia terlihat hanya pasrah tanpa bisa berbuat banyak dengan kematian yang sebentar lagi akan datang menjemputnya sambil membayangkan nasib anak dan istrinya. Ketika pemimpin upacara bersiap akan menusuk jantungnya, tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi dengan datangnya gerhana matahari. Seketika siang berubah menjadi gelap. Para warga yang menyaksikannya berteriak ketakutan meminta agar orang itu dibebaskan. Pemimpin upacara kemudian berteriak agar warganya berbahagia karena para dewa Kulkun mereka telah terkenyangkan dengan darah yang sudah mereka korbankan. Ketika gerhana itu berlalu, seketika keadaan menjadi kembali terang yang disambut bahagia para warga suku Maya. Beruntung Jaguar Paus tidak jadi dikorbankan. Setelah mendapat petunjuk dari pemimpin upacara, Panglima suku Maya kemudian membawa para tawanan menuju sebuah lapangan di pinggir kota. Setelah sampai, Panglima suku menugaskan putranya untuk berjaga di ujung lapangan yang akan bertugas mengeksekusi akhir para tawanan. Para tawanan secara bergiliran akan disuruh berlari menuju ladang jagung yang ada di pinggir hutan. Sementara mereka berlari, anak buah Panglima akan menghujani mereka dengan senjata perang jarak jauh. Giliran pertama yang disuruh berlari adalah si Tumpul dan seorang tawanan lainnya.
Keduanya akhirnya terjatuh setelah sebuah batu ketapel bersarang di kepala teman si Tumpul. Dan si Tumpul juga terluka setelah terkena sebuah tombak. Jaguar Pau yang mendapat giliran selanjutnya segera berlari jigzag sebelum mendapat perintah yang diikuti oleh tawanan lainnya. Ketika putra Panglima ingin mengeksekusi Jaguar Pau, tiba-tiba si Tumpul bangun dan menangkap kaki putra Panglima. Ia berteriak kepada Jaguar Pau agar pergi melarikan diri. Hal ini membuat putra Panglima suku marah, lalu memukuli si Tumpul hingga tewas. Ia lalu mendekati tubuh Jaguar Pau dan bermaksud akan mengeksekusinya menggunakan belati pemberian ayahnya. Namun tanpa diduga, Jaguar Pau berhasil menangkap belati itu, lalu membalikkan belatinya ke arah putra Panglima dan berhasil bersarang di lehernya. Seketika putra Panglima pun roboh bersimbah darah. Panglima suku yang melihat dari kejauhan dibuat terkejut. Ia segera berlari mendatangi anaknya. Jaguar Pau segera berdiri. Dengan sekuat tenaga yang tersisa, ia mencabut anak panah yang masih menancap di tubuhnya. Lalu berlari memasuki rimbunan ladang jagung. Panglima suku yang mendapati anaknya bersimpah darah kemudian memangkunya lalu menyuruh anaknya agar tenang menghadapi kematiannya. Setelah putranya tewas, ia lalu mengambil belati di tangan anaknya. Setelah melepas kalung anaknya, Panglima suku lalu berdiri kemudian berjalan dengan raut emosi kemarahan dan dendam tak terkira. Ia lalu berlari mengejar Jaguar Pau diikuti oleh anak buahnya. Sementara itu Jaguar Pau yang terus berlari terjatuh di sebuah lubang tempat pembuangan mayat para korban yang dikorbankan dalam ritual. Lubang saksi kebrutalan dan kekejaman suku Maya itu dipenuhi dengan ribuan mayat yang sudah mulai membusuk. Dengan bersusah payah Jaguar Pau lalu menaiki lubang itu. Setelah sampai di atas, ia lalu berlari memasuki hutan. Dalam kondisi terluka dan kelelahan, Jaguar Pau beristirahat sejenak untuk mengumpulkan napas. Saat melihat kondisi di sekeliling, ia melihat sebuah pohon besar dalam kondisi miring. Ia lalu memanjat pohon itu untuk bersembunyi agar bisa beristirahat sejenak dan memeriksa lukanya. Tidak lama berselang, rombongan Panglima yang mengejarnya melewati tempat itu. Tanpa sengaja, darah yang mengalir di perut Jaguar Pau menetes di bahu Middle Eye yang berlari paling belakang tanpa ia menyadarinya. Jaguar Pau berniat akan beranjak dari sana setelah orang-orang yang mengejarnya berlalu. Namun ia terkejut setelah mendapati seekor anak jaguar sedang ketakutan di atas dahan tempat ia bersembunyi. Rupanya Jaguar Pau kini berada di sarang mereka. Di waktu bersamaan, Panglima dan anak buahnya berhenti sejenak dalam pengejarannya setelah tidak melihat jejak tanda-tanda Jaguar Pau yang mereka kejar melewati tempat itu. Mereka mendapati bekas tetesan darah di bahu Middle Eye. Ini menunjukkan bahwa orang yang mereka kejar sedang bersembunyi di atas pohon di belakang mereka. Mereka lalu berpencar melakukan pengejaran berbalik arah. Secara bersamaan dari kejauhan, Jaguar Pau saat ini berlari kencang ke arah mereka karena dikejar oleh induk jaguar. Di sisi lain, Panglima suku kemudian menghentikan langkahnya saat mendengar dari kejauhan suara Jaguar Pau yang kini berlari ke arah mereka. Setelah sama-sama melihat Jaguar Pau, mereka semua lalu berlari mengejarnya. Tanpa disadari oleh seorang prajurit suku Maya yang mengejarnya, ia akhirnya menjadi sasaran terkaman induk jaguar setelah ia berlari memotong di depan induk jaguar yang sedang mengejar Jaguar Pau. Jaguar itu akhirnya bisa dilumpuhkan setelah diserang beramai-ramai. Seorang prajurit kemudian mengatakan kalau kejadian jaguar itu sebagai pertanda buruk bagi mereka yang telah diramalkan oleh anak yang mereka temui dulu. Seorang prajurit lainnya menambahkan kalau pertanda lain berupa siang berubah menjadi gelap dan seorang lelaki yang dikejar jaguar semakin meyakinkan mereka kalau ramalan itu mendekati kebenaran. Ia menyarankan kepada mereka agar jangan mengejar orang itu. Panglima suku yang sudah kehilangan jejak Jaguar Pau berteriak marah setelah mendengar anak buahnya membicarakan ramalan itu. Ia bersumpah akan menguliti sendiri Jaguar Pau dengan memakai kulitnya di depan matanya sendiri. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya agar mengikutinya melakukan pengejaran.
Sementara itu Jaguar Pau yang terus berlari hingga malam menjelang, ia berhenti karena kelelahan. Namun setelah melihat obor suku Maya yang mengejarnya, memaksa ia harus berlari lagi seolah mereka tidak membiarkannya untuk beristirahat walau sejenak. Keesokan paginya terlihat Jaguar Pau masih terus berlari, sedangkan di belakang suku Maya juga masih melakukan pengejaran. Mereka berhenti sejenak setelah melihat jejak cat di sebuah pohon. Tanpa disadari, seekor ular berbisa tiba-tiba mematuk seorang prajurit ketika menunjukkan jejak Jaguar Pau. Seketika bisa ular itu bereaksi yang membuat ia langsung terkulai lemas. Panglima suku Maya kemudian mengajak anak buahnya untuk melanjutkan pengejaran setelah menyuruh Middle Eye untuk memeriksanya. Middle Eye kemudian menyarankan temannya itu agar membuka pembuluh darahnya untuk mempercepat kematian. Sementara itu Jaguar Pau tiba-tiba mendapat serangan dari belakang menggunakan busur panah. Beruntung ia bisa menghindar dan kini terus berlari dengan jarak yang dekat dengan para suku Maya yang mengejarnya. Jaguar Pau akhirnya terpojok menghentikan pelarian setelah sampai di sebuah sungai yang memiliki air terjun yang sangat dalam. Ia berpikir sejenak karena tidak ada pilihan lain, ia lalu berlari sekuat tenaga melompati air terjun itu. Mengira suku Maya akan berhenti mengejarnya karena tidak akan berani melompati air terjun itu, Jaguar Pau dengan lantang berteriak menantang mereka. Panglima suku kemudian melompat ke air terjun yang diikuti oleh anak buahnya. Jaguar Pau yang melihat keberanian suku Maya segera berlari memasuki hutan. Namun sungguh naas, ia terjebak di sebuah kolam lumpur hidup. Jaguar Pau bergerak dengan perlahan lalu meraih sebuah akar yang menjuntai. Saat ia menarik akar tersebut, ternyata akar itu putus karena tidak kuat menahan berat badannya. Jaguar Pau semakin tenggelam. Dengan sekuat tenaga, ia berusaha bergerak dan berenang menuju tepi kolam. Hingga akhirnya ia berhasil selamat. Jaguar Pau yang berlumuran lumpur kemudian berhenti sejenak. Seolah tersadar kenapa ia harus takut dan terus berlari, bukankah ia lebih mengenali hutan itu ketimbang suku Maya? Keberaniannya pun datang. Ia bertekad untuk melawan suku Maya yang mengejarnya. Jaguar Pau kemudian menghadang suku Maya dengan sebuah serangan tawon beracun. Sementara itu di lubang tempat istri dan putra Jaguar Pau berada, istrinya berusaha keluar dari lubang dengan cara melemparkan tali yang diberi pemberat potongan batu. Saat tali itu berhasil tersangkut, ia mencoba memanjatnya. Namun sayang ia tidak berhasil. Kembali ke Jaguar Pau yang kini berlari, ia tiba-tiba berhenti dan menangkap seekor kodok hutan beracun. Ia mengoleskan racun itu ke duri-duri tanaman yang tajam. Kemudian ia membuat jebakan dengan mengalihkan jejak pelariannya. Saat ia bersembunyi menunggu suku Maya datang, ia mendengar suara petir yang menggelegar menandakan akan turun hujan. Ia mengkhawatirkan keadaan istrinya yang berada di lubang. Saat ini istrinya kembali berusaha memanjat tali, namun kembali mengalami kegagalan. Ia malah mengalami kontraksi perut seperti orang mau melahirkan. Sementara itu Jaguar Pau berhasil menyumpit salah seorang prajurit menggunakan duri beracun lewat pelontar daun yang digulung. Seketika racun kodok itu bereaksi hingga membuat orang tersebut sempoyongan. Middle Eye yang mendengar suara kesakitan temannya di belakang kemudian berbalik. Dengan tatapan seolah menantang untuk menuntaskan dendamnya, Middle Eye untuk kedua kalinya berduel dengan Jaguar Pau. Middle Eye terduduk lesu dengan kepala bocor. Jaguar Pau kemudian mengeksekusinya dengan sebuah pukulan. Tiba-tiba hujan turun dengan lebatnya. Jaguar Pau semakin mengkhawatirkan istri dan anaknya. Sementara itu di lubang tempat istri Jaguar berada, air hujan yang deras membuat lubang terisi dengan cepat. Di saat bersamaan perutnya mengalami kontraksi. Di sisi lain Jaguar Pau yang terus berlari dan dikejar oleh suku Maya berhasil sampai di tempat lubang istrinya. Setelah menengok sebentar memastikan istri dan anaknya, ia langsung berlari lagi karena terus dikejar oleh suku Maya. Di suatu tempat Jaguar Pau tiba-tiba berhenti berlari karena terpojok. Di saat bersamaan Panglima suku Maya berhasil memanahnya. Jaguar Pau lalu mematahkan anak panahnya yang bersarang di dadanya.
Seolah pasrah, ia lalu menatap tajam ke arah panglima suku. Panglima suku kemudian mencabut belatinya dan berlari kencang ke arah Jaguar Paw untuk menuntaskan dendamnya. Tiba-tiba, Panglima suku tewas seketika setelah dihantam ranjau berburu milik Jaguar yang biasa ia gunakan untuk menangkap tapir. Rupanya Jaguar Paw sengaja menunggu di sana untuk menjebaknya. Tidak lama kemudian 2 orang prajurit suku Maya yang tersisa datang mengejarnya. Jaguar Paw melanjutkan pelariannya. Sementara itu istri Jaguar Paw terpaksa melahirkan di dalam air yang tingginya sedagu orang dewasa. Sedangkan Jaguar Paw yang berlari dalam kondisi semakin payah akhirnya sampai di tepi pantai. Ia tiba-tiba berhenti, seolah terkesima setelah melihat sesuatu ke arah laut. 2 orang prajurit suku Maya yang juga baru tiba di sana terkesima. Mereka baru saja melihat pemandangan baru, yaitu kumpulan kapal-kapal bangsa Spanyol yang baru saja tiba di tempat mereka. 2 orang prajurit suku Maya tidak lagi memperdulikan Jaguar Paw. Mereka berjalan tanpa sadar mendekati tepi pantai. Kesempatan ini dipergunakan oleh Jaguar Paw untuk berbalik menolong istrinya. Di akhir film terlihat Jaguar Paw sedang berjalan di dalam hutan membawa anak dan istrinya mencari tempat tinggal baru. Sang istri sempat membujuknya agar bergabung bersama pendatang baru dari Eropa. Namun Jaguar Paw tetap dengan keputusannya, daripada terjajah lebih baik mengembara di dalam hutan. Sejak kedatangan bangsa Spanyol itulah penjajahan terus terjadi. Para penjajah merebut dan menguasai tanah suku Maya yang membuat peradaban suku Maya perlahan menghilang di benua Amerika. Dan film pun usai. Mimin pamit undur diri, sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.